Dengan saya, Oktavi Nini Suarti Dorkasbani, NIM 188114106 dari golongan C1. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan simplisia dari rimpang temulawak. Sebelumnya saya akan menunjukkan alat dan bahan yang digunakan. Bahannya itu ada rimpang temulawak, alatnya ada tisu, ada pisau, ada talenan, ada keranjang untuk mencuci rimpang temulawak, ada kain hitam, ada kain serbet, dan juga ada nampah untuk meletakkan hasil dari rajangan rimpang temulawak. Jadi langkah pertama yang dilakukan yaitu pengumpulan bahan baku rimpang temulawak yang sebelumnya sudah ditimbang. Setelah itu dilakukan pencucian di bawah air mengalir menggunakan wastafel. Seperti ini bisa dilihat. Nah, setelah kita melakukan pencucian, langkah selanjutnya yaitu melakukan sortasi basah. Nah, sortasi basah di sini bertujuan untuk memisahkan tanah, debu, atau benda asing lainnya dari rimpang temulawak. Nah, ini merupakan hasil dari sortasi basah. Setelah itu dilakukan perajangan. Rimpang temulawak dirajang kurang lebih 1 mm, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Seperti ini bisa dilihat. Nah, rimpang temulawak yang sudah dirajang ditata di nampah seperti ini. Ditata yang rapi ya. Nah, ini setelah ditata seperti ini, ditutup menggunakan kain berwarna hitam seperti ini. Ya, lalu dijemur. Saat penjemuran tidak boleh langsung di bawah matahari langsung karena dapat merusak si simplisia ini. Nah, ini merupakan hasil dari pengeringan rajangan rimpang temulawak. Bisa dilihat jika sudah kering itu pasti akan bunyi seperti ini, kerak seperti itu. Setelah ini saya akan melakukan sortasi kering. Sortasi kering itu tujuannya untuk memisahkan benda-benda asing atau pengotor-pengotor yang masih tersisa pada simplisia kering. Nah, sekarang saya akan melakukan sortasi kering, yaitu pemisahan simplisia dari yang baik dan yang tidak baik atau yang berjamur, atau simplisia yang lembab. Nah, simplisia yang baik seperti ini saya letakkan di wadah di sini, dan simplisia yang kurang baik atau berjamur dan lembab saya pisahkan di pinggir nampah seperti ini. Nah, setelah melakukan sortasi kering atau pemisahan simplisia yang baik dan dari yang tidak baik. Nah, simplisia yang baik ini akan saya lakukan penyerbukan, sedangkan simplisia yang tidak baik atau berjamur tidak saya gunakan lagi. Di sini saya melakukan penyerbukan menggunakan alat sederhana, yaitu cobek. Selain cobek, alat sederhana yang saya gunakan juga yaitu ada penyaring, ada wadah untuk menampung hasil saringan, dan juga ada stoples untuk menaruh hasil dari serbuk simplisia. Selanjutnya saya akan menggerus simplisia. Digerus seperti ini ya. Digerus hingga simplisia
cukup halus lalu dilakukan penyaringan. Jika sudah cukup halus seperti ini, serbuk Simplicia sudah bisa dilakukan penyaringan. Lalu setelah ini dilakukan penyaringan. Nah, sisa Simplicia yang tidak lolos dari saringan bisa dikembalikan lagi, dicobek untuk dilakukan penggerusan. Jadi ini merupakan hasil dari penyerbukan. Selanjutnya akan saya lakukan penyimpanan, disimpan di stoples seperti ini. Setelah semua serbuk sudah dimasukkan ke dalam stoples, selanjutnya saya akan memasukkan silika gel. Nah, silika gel ini berfungsi untuk mengawetkan serbuk Simplicia agar tahan lama. Selanjutnya ditutup. Nah, ini merupakan hasil akhir dari proses pembuatan Simplicia rimpang temulawak. Selanjutnya akan disimpan di tempat yang teduh dan terhindar dari cahaya matahari. Sekian video proses pembuatan Simplicia dari rimpang temulawak. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.